Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa alaika mahmud rahmatika ya arhamar rahimin. Wa kana Allahu ta'ala bi kitabil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh tokoh dan masyarakat. Ketua-ketua ada di sini Pak? Ada ya. Yang saya hormati dan paling utama adalah tuan rumah Bapak siapa? Pak Ahmad yang saya hormati, dan Bapak kita Pak Aziz, ada juga Pak Aziz ya, yang saya hormati. Yang saya hormati para pengurus Partai Hanura dan seluruh kadernya yang hadir di tempat ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat walafiat. Dan lebih berbahagia lagi karena saya membawa misi ke sini Bapak. Untuk pertama adalah bersilaturahmi, dan yang kedua adalah saya membawa nama Partai Hanura di RT 4 di Kampung Tengah ini. Tentu ada pertanyaan sama Bapak, siapa itu Partai Hanura dan apa akan diapakan itu Partai Hanura? Ya, insya Allah saya juga memang secara kebetulan mendapat tugas yang berat, tapi yang saya lihat itu tugas mulia dari pimpinan kita di pusat, yaitu Bapak Purnawirawan Jenderal Wiranto, yang kebetulan beliau yang memimpin Partai Hanura di seluruh Indonesia ya. Dan beliau mengamanahkan kepada saya untuk mensosialisasikan partai ini, dan bukan hanya Partai Hanuranya saja, tetapi termasuk Pak Wirantonya, karena beliau insya Allah kalau tidak ada aral melintang nanti di bulan Agustus tahun 2014 dengan kesepakatan bulat seluruh pimpinan DPD Partai Hanura yang ada di Indonesia telah sepakat dan membubuhkan semua tanda tangan untuk mencalonkan sebagai presiden nanti di 2014. Nah, Bapak Ibu hadirin dan undangan berbahagia, tentu ada pertanyaan, kok tadinya beliau ini di PBB ya, dia asas Islam. Tetapi jangan ragu Bapak dan tidak perlu takut, karena Partai Hanura itu membawa misi ada dua. Pertama adalah misi dunia, dan yang kedua misi akhirat. Karena setiap insan, setiap umat, setiap orang, setiap individu, setiap personal tentu ada hati nuraninya. Siapapun, karena ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun pasti ada hati nuraninya. Tetapi pertanyaan juga yang timbul, apakah seseorang itu masih punya hati nurani atau tidak? Kan itu persoalannya Bapak. Nah, kita Partai Hanura memang di dalam pancaran hati nurani kita seluruh bangsa Indonesia ya telah membangunkan kesadaran spiritual ya untuk
senantiasa taat kepada Tuhan dan melaksanakan perintah agama. Agama siapa saja? Apakah Islam? Apakah Kristen? Apakah Katolik? Apakah Buddha? Pendek kata, semua agama yang ada di Indonesia ini boleh masuk bergabung dengan Partai Hanura. Maka lahirlah di dalam sila pertama kita Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kita ini bukan hanya karena nama, bukan partai Islam, PBB, Masyumi, kan begitu adik, bulan bintang. Tapi kita ganti sekarang menjadi Partai Hanura. Kemudian Bapak Ibu, pancaran hati nurani juga senantiasa mengajarkan kepada kita untuk saling hormat menghormati. Si adik harus menghargai ibunya, bapak dan ibu saling menghargai, sesama masyarakat tetangga dalam kita harus saling menghargai. Dan pendek kata, kita umat ini harus saling menghargai. Maka lahirlah sila kedua di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua ya. Kemudian kita tahu dan kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Ya, kekayaan melimpah ruah sangat luar biasa. Bumi dan air dan udaranya sangat kaya bila dibanding dengan negara-negara di barat, negara-negara di Eropa. Kenapa saya katakan jauh berbeda? Karena kalau di barat Bapak, orang cari makan hanya setengah tahun saja. Di sana ada salju, musim paceklik, tidak bisa turun dari rumah, hanya bakar api saja di dalam rumah. Jadi di sana orang bekerjanya hanya 6 bulan. Tetapi sangat hebat, 6 bulan bisa menjamin 1 tahun makan. Kenapa? Karena masyarakat di sana sadar bernegara, tekun bekerja tanpa pamrih, sehingga itulah kelebihan orang-orang barat. Kalau kita jalan-jalan ke Tao, baru tukang tombak sudah mau merokok Denghil, merokok 35 Street 5, itu kelebihan-kelebihan. Tapi itu selalu menganggap bahwa itu kelebihan kita, ya, tetapi barat juga itu kelebihan saya, kan begitu. Nah, dengan bangsa yang begitu besar, kemudian kekayaan yang melimpah ruah, dan kita perjuangkan menentang penjajah, kita harus usir penjajah. Kita tidak mau dijajah, kita ingin kebebasan bangsa ini, kedaulatannya ada raya ini. Maka kita berjuang mati-matian dengan perjuangan kebersamaan, bambu runcing, berjuang mati-matian. Senjata yang waktu itu masih senjata kuno, ya, dipakai tentara-tentara kita, pejuang-pejuang kita pada waktu itu berjuang mati-matian melawan penjajah, kita usir. Dan maka lahirlah proklamasi kemerdekaan kita tahun 1945, dan rakyat bebas menentukan dia punya keinginan seperti menikmati. Maka dilestarikanlah di dalam sila ketiga Pancasila itu, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya singgung bahwa negara kita sangat luar biasa kaya, melimpah ruah. Siapa yang ngatur? Si A menuntut, saya punya juga. Si B menuntut, saya punya juga. Semua orang Indonesia menuntut, saya punya. Kalau begitu, kita harus atur yang Bapak ini. Perlu kita hadirkan dan menunjuk wakil-wakil kita yang amanah, ya, jangan yang balelo, harus yang amanah Bapak pilih. Kita menunjuk wakil-wakil rakyat kita untuk memimpin bangsa ini yang amanah, ya, tetapi banyak yang hianat kan. Ya. Maka di dalam sila keempat Pancasila itu tersusun rapi
bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Musyawarah dan mufakat itu tujuannya untuk mencari rumusan-rumusan, mencari nilai-nilai kebenaran, mencari nilai-nilai kemuliaan. Di sanalah Partai Hanura yang ada. Jadi Partai Hanura ini diinstruksikan kepada seluruh kadernya wajib untuk mensosialisasikan ini kepada seluruh masyarakat. Adik-adik yang masuk di Hanura harus menyampaikan itu supaya lebih jelas, lebih transparan, buka-bukaan, tidak ada hianat di sini. Itulah. Nah, tetapi Bapak perlu tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945, siapapun yang mendapat mandat untuk mengelola bangsa ini, ya sudah ada ragu-ragu, ada acuan, ada pedoman, ada tuntutan, ada tuntunan bahwa dia harus membela warga negaranya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu kewajiban di dalam Undang-Undang 45. Ya, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, ini harus dipahami Bapak. Karena banyak rakyat kita sekarang ini, karena setelah demokrasi, setelah kita reformasi, dikiranya kalau dikasih duit itu baru namanya demokrasi. Bukan, itu salah pemahaman. Ini perlu saya luruskan. Meningkatkan kesejahteraan umum. Saudara tadi pembicara pertama sudah menyinggung membangun sarana jalan supaya sepeda motor Bapak lewat, membangun sekolah-sekolah. Itu tujuannya supaya anak sekolah, anaknya Bapak belajar yang baik. Kemudian bagaimana? Kemudian sekolah diberikan macam-macam di situ, didekor sampai cantik dan lain, supaya guru enak mentransfer ilmunya kepada muridnya. Itu tujuannya semua. Itulah meningkatkan kesejahteraan umum. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Yang sangat penting juga di dalam hal ini adalah walaupun gedung bertingkat, walaupun mencakar langit, apalah artinya sebuah pembangunan beton-beton sepanjang isi perut tidak dipikirkan oleh pemerintah. Itu satu kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah yang memimpin pada waktu itu. Kan mesti itu yang harus dituntaskan. Karena 60% bangsa ini hidupnya adalah petani. Nah, ini yang perlu digenjot. Ya. Jadi saya kira itu kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang ini sangat kita sayangkan karena banyak pemimpin, ya, tidak semua, banyak pemimpin yang hianat sama rakyat. Dia yang memilih rakyat, yang memilih dia duduk jadi pimpinan rakyat, ujung-ujungnya dia mengkhianati rakyat. Dia tidak memperjuangkan rakyat. Dia mendapat mandat dari rakyat, dia pun tidak perjuangkan untuk kepentingan rakyat. Nah, inilah. Terus timbul pertanyaan, apakah kita reda, apakah kita tegak melihat keadaannya demikian? Partai Hanura tidak tegak melihat rakyatnya dia. Kenapa? Karena hati nurani adalah merupakan kompas, ya, untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Karena bangsa ini terus terang saja Bapak, sepanjang tidak kita bangunkan hati nurani rakyat seluruh bangsa Indonesia, jangan bermimpi untuk mencapai keadilan dan kemakmuran di tengah-tengah bangsa ini. Maka itulah hadirnya Partai Hanura ingin bagaimana menyelesaikan masalah bangsa yang ada sekarang ini. Banyak masalah, Bapak lihat sendiri di televisi sangat luar biasa itu. Kalau tidak berkelahi tapi lempar macam-macam. Nah, inilah kehadiran partai. Karena kita tidak tegak, ya, kita tidak tegak, setan-setan iblis-iblis bergentayangan di negara kita. Itu yang kita tidak mau. Kita harus perbaiki semuanya, kita luruskan, ya. Tetapi mari kita gunakan hati nurani. Kadang-kadang ada pemimpin, nanti kalau kau mendukung saya bagikan tanah 2 hektar. Itu sudah tidak benar itu. Nanti
kita kejadikan pegawai negeri semua. Berarti nggak ada petani nanti Bapak, ya, nggak ada petani nanti, nggak ada tukang kebun, nggak ada yang menanam sawit, nggak ada yang menangkap ikan. Jadi kita nggak bisa makan ikan karena mau jadikan pegawai negeri. Benarkah itu? Semua salah itu. Apalagi sudah dekat waktunya lagi. Barangkali ada sudah setan-setan yang datang di sini kamu. Tolonglah Bapak, bantulah saya ini calon dewan. Kalau Partai Hanura tidak memuju kepada Bapak untuk bagaimana memberikan itu, tetapi gunakan hati nurani. Mana yang terbaik? Karena di dalam pasal 27 dan berapa dan 9 Undang Dasar 1950 sudah menyatakan baik lisan maupun tidak, Bapak bebas menentukan asas mana yang dikit, calon mana yang sakit, itulah yang Bapak gunakan hati nurani. Jangan mau ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak harus tahu bahwa sekarang ini saya berada di sini. Ini satu pendidikan Bapak. Kampanye itu pendidikan, sosialisasi itu dulu menjadi bersanding bersama-sama kita di sini. Itu sosialisasi adalah pendidikan. Saya mau tanya, berbicara pendidikan, ada guru enggak yang membodohi muridnya? Tidak ada. Tidak ada Bapak guru yang membodohi murid. Tentu dia harus mencerdaskan murid itu. Makanya saya katakan bahwa setiap calon, apakah calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon DPR, dan calon kepala desa, tidak bisa membodohi rakyat. Jangan suka berjanji. Kenapa? Kalau membar janji di suatu saat, dia akan mencari dosa. Kalau janji itu tidak bisa ditepati. Wah, karena perlu juga saya sampaikan sama Bapak bahwa sebenarnya kita ini calon apa saja itu sangat keliru kalau menjanjikan kepada masyarakat. Semua sudah ada terpampang, aspek kehidupan bangsa sekecil apapun ada tertulis. Itu maksudnya kenapa? Itu semuanya mau dibangun. Kenapa mau dijanji? Dan itu tugas Anda sebetulnya. Rame-rame rakyat menentukan bahwa mendudukan kamu sebagai pejabat pemerintah demokrasi dan birokrasi atau sebagai pejabat saja. Anda sudah dituju rakyat, berjuang untuk rakyat, dan itu yang saya tulisan itu. Ini mau dibangun, ini mau dibangun. Itu. Sekarang saya mau tanya orang. Pernahkah saya menjanjikan saya bikinkan jalanan dari Nunukan sampai di Tergit? Pernah Bapak? Pernah saya janji? Tidak. Ya? Pernah. Tapi jadi juga bukan? Iya. Jadi juga. Pernahkah saya menjanji sekolah-sekolah SD di sini saya jadikan bangunan beton? Tidak pernah kan? Jadi juga. Alhamdulillah masyarakat sudah menikmati. PBB pada waktu itu tidak menjanji, semua selesai kan? Pernahkah saya menjanji supaya saya nanti bagi-bagikan mesin, bagi-bagikan ini dan itu dan lainnya? Pernahkah? Tidak. Justru di sinilah satu pengkhianatan. Kalau seorang calon selalu berjanji dan berjanji, tetapi ujungnya hanya mencari dosa saja Bapak. Itu sudah dosa. Maka kita hadir di sini untuk menyampaikan supaya gunakan hati nurani Bapak. Ya, pilih mana yang terbaik. Saya tidak mau katakan berbicara di tempat ini supaya semua pilihan orang tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi pilih mana yang terbaik. Ya. Karena kenapa Bapak? Saya punya partai ini. Kita tidak ingin partai kita ini. Ya. Kita ingin partai kita ini supaya partai yang berbudaya, punya etika, berbicara sopan santun kepada masyarakat. Itu partai harus begitu Bapak. Kita tidak ingin caci maki, kita tidak ingin menunjukkan kelemahan orang lain dan mencaci maki. Kita tidak ingin cara-cara demikian. Kita ingin damai sejuk. Ya, pimpinan kita Pak Wiranto Bapak, dibayangkan pada waktu dia Panglima TNI, pada waktu reformasi Pak Harto digulingkan, cuma Pak Harto tidak ngomong, Pak Wiranto, kau sudah yang punya senjata ada di tangannya. Apa kata dia sama saya, Pak Hamid? Saya tidak ingin rakyat saya berdarah-darah. Saya tidak akan mengadakan kudeta.
Itu sejuknya Pak Wiranto memimpin Partai Hanura. Makanya inilah saya bangun Partai Hanura ini. Saya harus melalui jalan konstitusi dipilih oleh rakyat. Di situ sejuknya pemimpin. Ya. Kalau dia mau, seketika itu dia ambil. Karena dia panglima TNI. Ya. Tetapi dia punya sikap. Saya tidak mau. Saya masih mencintai rakyat. Saya ingin rakyat saya tidak ingin rakyat saya berdarah-darah. Akhirnya mari kita berjuang bagaimana supaya melalui jalan konstitusi. Artinya ragu-ragu rakyat memilih saya. Itulah yang saya mau. Nah ini luar biasa Pak Wiranto. Dan sampai hari ini Partai Hanura belum ada cocoknya. Apa lihat di televisi? Yang lain maling semua. Baru-baru ini siapa itu? Presiden apa? PKS. Presiden apa itu? Hah? PKS. Kenapa dia? Itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang datang malam ini dari partai mana nih? Lihat saja orang. Ya. Jangan mudah dikambingkan, jangan mudah dikecut, jangan mudah dibodohi. Ya, tetapi banyak juga orang pintar Bapak sekarang. Banyak juga ada satu dua orang yang pintar. Pintar apa? Pintar dibodohi. Nah, wah, nanti saya kasih kau ini. Oh sudah, melencong dia. Mari kita lihat Rasulullah SAW begitu hebat. Ya. Muhammad luar biasa betul. Tidak ada taranya di dunia ini pentingan Rasulullah SAW. Ya, maka turunlah ayat maka turunlah ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah datang kepada seorang rasul untuk menjadi contoh dan teladan yang kita ikuti. Ada sikap Bapak. Begitu hebat-hebatnya Muhammad. Ya Rasulullah, katakan kalau engkau mau kaya, saya akan berikan emas berlian. Gitu ya. Ini raja di Makkah. Gitu. Kalau engkau mau gadis cantik, saya akan kasihkan. Ada banyak di Makkah. Itu hebatnya. Apa kata Rasul? Walaupun bulan ya di tangan kiri saya, di tangan kanan saya, untuk membatalkan dakwah saya, untuk menggagalkan dakwah saya. No. Itu ada prinsip. Ini yang perlu kita umatnya Muhammad. Karena Muhammad sudah pesan. Bila mana kita mau selamat, ada dua peristiwa yang setinggalkan. Maka taraktu fikum amrayna lan tadillu an tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Kalau ya umatku mau selamat, ada dua pedang. Ada dua peristiwa yang saya tinggalkan. Apa itu? Berpeganglah kepada Alkitab saya. Siapa itu? Quran dan hadis saya. Di luar daripada itu kita tidak mau. Jadi kalau ada dua orang pintar-pintar datang ngajarin, jangan percaya Bapak. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Wahai Nabi, Muhammad itu bukanlah bapak dari saya. Ia adalah utusan Allah dan begitu pada tidak ada lagi nabi setelah Muhammad. Walaupun jenggotnya sampai di tanah, wajib orang Islam untuk tidak percaya. Kan gitu. Jadi satu prinsip yang saya sampaikan selawat istirahat Bapak. Kalau ada menggoyang-goyang, ya dia mengaku-ngaku dirinya Rasul. Walaupun jengkoknya sampai di